di sebuah kota kecil bernama Tegalrejo, bukan di Jakarta, Bandung, atau Surabaya yang gemerlap, tinggal seorang wanita bernama Nia. Usianya 27 tahun, dan dia hidup di kota yang jarang sekali luput dari gosip tetangga. Di Tegalrejo, setiap orang tahu siapa yang sedang bersama siapa, dan siapa yang sedang merencanakan sesuatu. Nia bekerja di sebuah biro iklan lokal, di mana hari-harinya dipenuhi dengan Photoshop, kopi pahit, klien yang suka pamer, dan teman-teman kerja yang asyik membicarakan drama orang lain. Kehidupan pribadinya? Dulu ada, tapi sekarang sudah berubah menjadi bahan lelucon yang ia ceritakan sambil tersenyum tipis. Sebut saja Adi, mantan pacarnya selama 6 bulan. Pria yang terlalu rapi, terlalu bersih, selalu mengenakan kemeja putih disetrika rapi dan sibuk dengan ponselnya yang selalu dipegang seperti cermin. Selalu meletakkan layar ponsel menghadap ke bawah, seolah-olah Nia akan mengintip. Awalnya, Adi adalah pangeran vanila, selalu menyapa dengan selamat pagi, cantik, memasakkan mie instan dengan saus sambal dan kejutan kecil, serta membawa sebotol anggur murah dari minimarket dekat rumah. Namun, klasiknya, Adi mulai hilang tanpa kabar, meninggalkan ponsel di dalam mobil yang sedang diisi daya, dan alasan yang sama setiap kali, aku cuma ketiduran. Tapi Nia bukan perempuan yang mudah terpancing emosi seperti yang dikira orang. Dia adalah pengamat ulung, pelan-pelan menganalisis setiap gerak-gerik, dan ketika saatnya tiba, dia menghantam tepat di titik yang paling sakit. Suatu hari, adik perempuan Adi, Rina, yang selama ini punya kode rahasia, dengan Nia lewat tatapan mata, mengirimkan sebuah foto. Dalam foto itu, Adi bukan sendirian, dia berpelukan dengan seorang instruktur fitness, gadis yang tubuhnya memang atletis, tapi lebih mirip instruktur senam paha daripada angkat beban. Mereka tersenyum lebar dengan caption, Jumat panas di gym, bukan cuma untuk otot. Nia tidak melotot. Dia justru tertawa terbahak-bahak, karena pada saat itu, ingatannya melayang pada sosok Surya. Surya, pria yang lebih tua dari Adi, dengan suara serak dan tangan yang tahu persis bagaimana memegang sesuatu dengan benar. Selalu sopan, tatapannya tajam tapi lembut, suaranya menenangkan. Nia dulu pura-pura tidak sadar ketika Surya sering menatap kakinya yang ramping saat dia datang memakai celana pendek. Tapi kini, Nia sudah bukan gadis naif lagi. Sabtu itu, Adi pergi ke gym seperti biasanya. Ibunya, Bu Rini, sedang berlibur ke daerah Garut bersama teman-temannya, sementara Surya tetap di rumah. Nia datang bukan tanpa alasan. Membawa kue coklat dan mengenakan gaun ketat warna merah marun dengan belahan dada yang dalam, tanpa memakai pakaian dalam. Di bawah gaun itu, hanya ada niat dan kepercayaan diri. Surya membuka pintu dengan mengenakan kemeja putih yang kancing-kancing atasnya terbuka, sedikit janggut tipis yang membuatnya terlihat maskulin. Aku cuma mau mampir, ngobrol sebentar, katanya pelan. Kalau buat kamu, aku nggak pernah sibuk, jawab Surya dengan senyum tipis yang membuat hati Nia berdetak cepat. Mereka duduk di sofa, Surya duduk dengan santai, sementara Nia menyilangkan kakinya perlahan agar gaunnya naik sedikit, memberi ruang bagi imajinasi. Dia mulai bercerita tentang pengkhianatan Adi, tentang kemarahan dan kehampaan yang membara di dalam dirinya. Surya diam, menatap matanya tanpa menghakimi. Dia tipe pria yang mendengarkan, bukan menyela. Kamu nggak pantas mendapat perlakuan seperti itu, katanya akhirnya. Kamu terlalu nyata untuk drama murahan semacam itu. Apa yang dilakukan pria sejati? Tanya Nia, mencondongkan badan. Aku tahu apa yang aku lakukan, jawab Surya dengan pandangan tajam. Pria sejati bikin kamu lupa sama yang nyakitin. Bikin kamu merasa jadi perempuan sesungguhnya. Tangannya menyentuh lutut Nia. Kalau begitu, tolong aku lupakan dia, bisiknya. Surya tak menunggu lama.
Tangannya melingkar di pinggang Nia, bibirnya yang dewasa dan hangat menyatu dengan bibir Nia. Bukan ciuman remaja, tapi ciuman pria dewasa yang tahu persis di mana harus menyentuh, berapa kuat, dan ritme yang pas. Tangan Nia otomatis menelusuri lehernya, jantung berdetak kencang. Semua yang ada hanyalah sensasi kulit, aroma, dan berat tubuh Surya. Gaunnya perlahan melorot, meninggalkan hanya kombinasi rendah hitam yang sensual tapi tetap sopan. Dia merasa legal tapi juga sedikit nakal. Surya mencium dengan lembut, tangannya menyusuri tubuh Nia dengan penuh hormat dan gairah, tanpa terburu-buru, menikmati setiap sentimeter. Nia mengeluarkan desahan kecil, bukan karena sakit, tapi kebebasan. Desahan seorang wanita yang akhirnya melakukan apa yang dia inginkan, tanpa rasa takut. Setelah semuanya selesai, mereka berbaring di sofa, telanjang dan terengah-engah, tertawa seperti anak kecil yang baru saja mencuri permen dan menyembunyikannya di lemari. Tapi ini bukan lemari. Ini ruang tamu rumah istri Surya. Nia tidak merasa bersalah. Dia merasa bebas. Untuk pertama kalinya setelah malam itu, Nia bukan lagi dirinya yang dulu. Bukan hanya karena telah bersama mantan pacarnya, tapi karena ia akhirnya tahu siapa dirinya sebenarnya. Bukan gadis yang ditinggalkan, tapi perempuan yang diinginkan, berani, dan berbahaya. Dia berjalan di jalanan Tegalrejo seolah panggung berada di bawah kakinya. Rambutnya disanggul rapi, bibirnya merah berani, kacamata hitam yang menyembunyikan senyum sinisnya. Adi mulai mencoba hidup kembali seminggu kemudian. Klasik. Begitu dia merasa Nia tak lagi mengejarnya, dia mulai mengirim pesan. Kamu kangen gak? Kita perlu ngobrol. Nia hanya membaca dan diam. Tapi Surya? Dia tak pernah mengirim pesan. Dia bertindak. Selasa jam 18.32 Nia menerima pesan singkat. Aku di rumah sendiri hari ini. Bawa sesuatu yang lebih kuat dari coklat. Nia tersenyum, membuka lemari, dan mengambil gaun merah yang sama. Dengan punggung terbuka, tanpa lengan, tanpa pakaian dalam, tubuhnya berkilau dengan minyak ringan, dada terangkat, rambut lembut sedikit basah, dan sepatu hak tinggi yang membuat kakinya kelihatan panjang dan ramping. Dia bukan berjalan, dia meluncur ke pintu Surya. Dia membuka pintu, tak berkata apa-apa, hanya tatapan yang membuat Nia merasa seperti hidangan lezat yang sudah lama dia persiapkan sendiri. Mereka berdua tahu, malam ini akan berbeda. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu belakang rumah. Malam itu, di rumah Surya yang sederhana di pinggiran Tegalrejo, suasana terasa berbeda. Tirai tipis berwarna krem menari pelan diterpa angin malam, cahaya lampu temaram memantul lembut di dinding kayu yang hangat. Nia berdiri di tengah ruang tamu dengan gaun merah marun yang menempel sempurna di lekuk tubuhnya. Punggungnya terbuka lebar, memperlihatkan kulit halus yang bersinar samar di bawah cahaya remang. Sepatu hak tingginya berkilau, menambah kesan anggun sekaligus menggoda, sementara rambutnya yang sedikit basah tergerai lembut di bahu. Surya muncul dari dapur dengan kemeja putih yang kancing atasnya terbuka, memperlihatkan dada bidang dan sedikit janggut yang membuatnya semakin maskulin. Matanya yang gelap menatap penuh nafsu dan kekaguman, seolah tak percaya betapa beruntungnya dia memiliki Nia di depan matanya. Desertnya sudah datang, bisik Nia dengan senyum nakal, menantang. Surya tertawa pelan, lalu meraih tangannya. Kalau begitu, mari kita buat malam ini tak terlupakan. Mereka bergerak perlahan menuju kamar tidur, di mana selimut bermotif batik dengan warna coklat dan merah menghiasi ranjang kayu tua. Gaun Nia perlahan tergelincir dari bahunya, meninggalkan hanya stoking putih tipis yang memeluk kakinya dan sebuah slip tipis berwarna kulit. Surya menyentuh bahunya dengan lembut, lalu menurunkan tangannya ke pinggangnya yang ramping. Setiap sentuhan Surya seperti langkah catur yang penuh perhitungan,
membuat Nia merasa seperti ratu yang sedang dimanja dan dipuja. Ia tidak pernah terburu-buru, menikmati setiap momen dengan sabar dan penuh gairah. Kadang ia mengikatkan syal sutra bermotif bunga di mata Nia, membiarkan indera lain bekerja lebih kuat. Kalau kamu tidak bisa melihat, kamu akan merasakan semuanya lebih dalam, bisik Surya di telinganya, suaranya serak dan menggoda. Nia mengangguk, merasakan detak jantungnya meningkat saat tangan Surya menelusuri tubuhnya, menghadirkan sensasi yang membakar dan membebaskan. Gaun dan pakaian dalamnya perlahan terlepas, meninggalkan kulitnya yang bersinar dan penuh gairah. Mereka melebur dalam pelukan yang panjang, menghabiskan malam dengan ciuman yang lembut tapi penuh kekuatan, bisikan kata-kata manis dan napas yang saling bersahutan. Setiap gerakan adalah perpaduan antara hasrat dan kelembutan yang membuat Nia merasa menjadi perempuan yang benar-benar diinginkan. Ketika pagi mulai menyelinap masuk lewat jendela, mereka berbaring di ranjang, kulit mereka berkilau karena minyak, napas masih berat, dan senyum merekah di wajah keduanya. Surya mengelus rambut Nia dengan lembut, membisikkan cerita tentang masa muda yang dulu dia impikan menjadi musisi, namun akhirnya menjadi insinyur. Tapi sekarang aku punya kamu, katanya pelan. Nia tersenyum lebar, tapi di dalam hatinya ada bayang-bayang kekhawatiran yang tak bisa ia singkirkan. Keesokan harinya, Nia pergi ke apotek di pusat kota Tegalrejo, mengenakan blus putih sederhana dan celana jeans yang pas di badan, rambutnya diikat rapi. Namun, perasaannya gelisah. Ia merasakan tatapan dari seseorang yang mengikutinya dari kejauhan. Pertama, ia kira cuma perasaannya saja. Tapi ketika sahabatnya berbisik, aku lihat mantanmu di dekat rumah kamu tadi, Nia sadar bahwa Adi mulai curiga dan mungkin sedang mengawasinya. Sejak saat itu, hidup Nia berayun antara euforia dan ketakutan. Dengan Surya, mereka bertemu lebih sering tapi semakin diam dan rahasia. Tidak ada telepon panjang, hanya pesan singkat dan pertemuan di tempat-tempat tersembunyi, hotel pinggir jalan, lorong rumah tetangga, bahkan sekali di ruang ganti gym, yang membuat adrenalin Nia melonjak. Dalam ruang ganti itu, Nia mengenakan setelan olahraga ketat, tapi tanpa pakaian dalam. Surya menguncinya di dalam ruangan dan perlahan menjelajahi tubuhnya dengan jari-jari yang lembut, waktu terasa seperti berhenti. Kalau ada lagi, kita coba di rumah di puncak bukit, bisik Surya. Jauh dari semua mata. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Adi mulai muncul di mana-mana, di kantor, di toko kelontong tempat Nia biasa beli kopi, bahkan suatu hari. Mendekatinya di halte bus. Kamu berubah banyak, katanya dingin. Punya orang baru? Nia menatap tajam, aku sendiri, dan itu sudah cukup. Adi tidak menyangka Nia tidak lagi tunduk padanya. Dia terdiam, tapi tatapannya menyimpan amarah dan kebingungan. Suatu malam di rumah Surya, suasana berubah menjadi tegang. Nia mengenakan gaun putih tipis, tanpa alas kaki, membawa keranjang berisi aprikot segar. Mereka merayakan piknik sederhana dengan stroberi, anggur, dan nafsu yang membara. Surya perlahan membuka kancing gaun Nia satu persatu, sabar dan penuh perhatian, meninggalkannya hanya dengan stoking putih dan slip halus. Ia menggendong Nia ke dalam kamar, meletakkannya di ranjang dengan selimut batik warna-warni yang sudah agak lusuh. Namun, ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Surya menatap mata Nia dengan cemas. Ada yang tidak beres, katanya. Ibu mulai curiga. Dia tahu kamu. Nia terdiam, merasakan dingin menyusup ke tulang belakangnya. Kalau ibu tahu, semua akan berantakan, Surya berbisik. Tapi aku ingin merasakan kamu sepenuhnya, selama masih bisa. Malam itu, mereka berdua menyalurkan cinta dengan kesedihan dan kelembutan yang putus asa,
seolah masa depan mereka telah dicuri dan harus dijalani dalam satu malam saja. Beberapa hari kemudian, Nia menerima pesan singkat dari Bu Rini, Ibu Adi, yang mengundangnya bicara. Jantung Nia berdetak kencang. Pertemuan di sebuah kafe kecil dekat stasiun itu berubah menjadi neraka bagi Nia. Bu Rini datang dengan wajah dingin seperti pagi berkabut, tanpa basa-basi. Nia, kamu akan ceritakan sendiri, atau aku harus mengorek perlahan? Nia akhirnya pecah, mengaku semuanya. Bu Rini mendengarkan tanpa ekspresi, lalu berkata, dia juga merasakan hal yang sama. Aku lihat dari matanya. Dia tidak hanya tidur denganmu, dia mencintaimu. Itu lebih buruk. Tanpa amarah, Bu Rini bangkit dan pergi. Nia duduk di sana, merasa seperti ladang setelah kebakaran, hancur dan kosong. Sejak itu, hidup Nia seperti berjalan di ranjau. Setiap pertemuan dengan Surya penuh ketegangan. Mereka tak lagi bisa aman, tapi tetap bertahan karena mereka sudah berhenti berpura-pura bahwa ini hanya soal nafsu. Nia mulai merindukan Surya bukan hanya ciumannya, tapi suaranya, gaya bicaranya, sentuhan lembutnya di rambut. Dia bahkan tidur dengan salah satu kemeja Surya, bukan sebagai balas dendam, tapi karena ada rasa yang lebih dalam, mungkin cinta. Suatu hari, Surya mengajak Nia ke Bandung untuk jalan-jalan, mencoba menjadi pasangan biasa untuk sekali saja. Nia mengenakan mantel panjang, gaun sederhana, stocking, dan sepatu bot hak tebal. Surya mengemudi dengan tenang, hanya sesekali tersenyum padanya. Mereka berjalan di kawasan Dago, minum kopi take away, dan berfoto bersama. Untuk pertama kalinya, Nia menggenggam tangan Surya di depan umum, tak peduli orang melihat dan menghakimi. Kalau aku tahu bagaimana semuanya berakhir, kamu mau tetap melakukannya? Tanya Nia. Surya tersenyum nakal. Kalau aku tahu kamu akan jadi milikku, aku pasti mulai lebih awal. Mereka tertawa bersama. Namun, di sebuah kafe pinggir kota, kejadian tak terduga terjadi. Adi tiba-tiba muncul, wajahnya membeku seperti baru kena tampar sendiri. Pandangannya melayang dari Nia ke Surya, lalu tangan mereka, ketagihan, dan akhirnya ke dada Nia yang terbingkai gaun ketat. Kalian serius? Bisiknya penuh kebencian. Lebih serius dari yang kamu kira, jawab Surya dingin. Adi mengejek, kamu bukan pria sejati. Kamu cuma memanfaatkan dia. Usia kamu 2 kali lipat. Nia berdiri dengan tenang, tanpa teriak. Kamu yang memanfaatkan, bukan aku. Dan aku bukan satu-satunya. Adi memalingkan wajah, meninggalkan mereka tanpa penyelesaian seperti biasa. Malam itu, Nia terbangun dengan perasaan aneh. Surya masih tertidur, tapi dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dia berjalan ke dapur, menuangkan air, dan melihat dari jendela. Sebuah mobil berhenti di depan rumah, lampu depan menyala terang, tapi wajah pengemudinya tak terlihat. Saat Nia mengalihkan pandangan sejenak, mobil itu melaju pergi tiba-tiba. Bukan kebetulan. Ada yang mengawasi, ingin tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Dan Nia? Dia juga ingin tahu. Pagi di kota Tegalrejo terasa sunyi, tapi hati Nia bergejolak tak karuan. Bayangan mobil misterius yang muncul malam tadi terus menghantuinya. Meski Surya masih tertidur di sampingnya, pikirannya melayang ke kemungkinan terburuk. Siapa yang mengawasinya? Apa maksud dari kehadiran itu? Nia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dia memilih untuk berpakaian sederhana, mengenakan blus krem lembut yang sedikit transparan di bagian lengan, dipadu rok pensil hitam yang pas di pinggul.
Sepatu hat kecil berwarna coklat muda menambah kesan elegan tapi tetap nyaman. Rambutnya yang biasanya terikat, kali ini dibiarkan tergerai bebas, menutupi sebagian bahunya. Saat dia melangkah keluar dari rumah, suasana kota kecil itu seolah menyambutnya dengan tatapan penuh rahasia. Para tetangga yang biasanya ramah kini menatapnya dengan sorot mata berbeda, ada yang penuh rasa ingin tahu, ada pula yang menyimpan bisik-bisik sinis di balik senyum mereka. Di kantor iklan tempatnya bekerja, suasana juga berubah. Rekan-rekannya mulai menjauh, dan bisik-bisik tentang dirinya dan Surya mulai terdengar. Tapi Nia tetap berdiri tegak, wajahnya memancarkan ketegasan dan sedikit sentuhan sensual yang membuat siapapun sulit mengalihkan pandangan. Suatu sore, saat hujan mulai turun pelan, Nia menerima pesan singkat dari nomor yang tak dikenalnya. "Kamu pikir kamu bisa lepas begitu saja?" Tiba-tiba jantungnya berdegup kencang. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah ini pertanda bahwa masa lalu yang ingin dia tinggalkan akan kembali menghantuinya? Beberapa hari kemudian, Surya mengajak Nia ke sebuah rumah tua di pinggiran kota, yang dikelilingi pohon-pohon bambu. Rumah itu sederhana, dengan cat yang mulai mengelupas dan jendela-jendela besar yang berderit saat angin malam bertiup. "Aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu," kata Surya dengan nada serius. Di dalam rumah itu, Surya membuka sebuah kotak kayu kecil yang berisi tumpukan surat dan foto-foto lama. Foto-foto itu menunjukkan Surya muda bersama seorang wanita yang sangat mirip dengan Burini, Ibu Adi. Ada pula foto-foto yang menunjukkan hubungan rumit yang tak pernah Nia ketahui. "Aku bukan pria sempurna," Surya mengaku sambil menatap Nia. "Tapi aku punya masa lalu yang penuh rahasia. Dan kau harus tahu, bukan hanya kamu yang harus berjuang." Nia terdiam, merasakan campuran antara rasa penasaran dan ketakutan. Apakah ini akan mengubah segalanya? Ketika malam tiba, dan mereka duduk berdua di teras rumah, suara angin yang menerpa daun bambu terdengar seperti bisikan misteri. Surya menggenggam tangan Nia erat, dan matanya penuh dengan janji yang belum terucap. "Tegalrejo menyimpan banyak rahasia, Nia. Dan aku takut, ada sesuatu yang lebih besar dari kita sedang mengintai." Nia menatap langit yang gelap, bintang-bintang tersembunyi di balik awan tebal. "Kalau begitu, kita harus siap menghadapi apapun yang datang," jawabnya dengan suara bergetar tapi penuh tekad. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki mendekat, berat dan penuh niat. Nia dan Surya saling berpandangan, sadar bahwa malam ini bukan hanya tentang mereka berdua. Ada bayangan lain yang mulai menggerogoti ketenangan mereka, sebuah misteri yang belum terpecahkan, dan sebuah ancaman yang semakin nyata. Dan di balik semua itu, sebuah pertanyaan menggantung di udara. Siapa sebenarnya yang mengawasi Nia, dan apa yang sebenarnya ingin mereka capai? Malam semakin pekat di Tegalrejo, dan di balik jendela rumah tua itu, bayangan gelap menyelinap dengan hati-hati. Langkah kaki yang terdengar tadi semakin dekat, mengisi keheningan dengan dentuman ritmis yang membuat darah Nia berdesir tak menentu. Di ruang tamu, Surya berdiri tegap, wajahnya serius namun tenang. Nia, dengan gaun hitam panjang yang membalut tubuhnya sempurna, duduk di kursi kayu sambil merapikan rambutnya yang tergerai lepas. Sepatu hak tinggi berwarna hitam menambah aura misteriusnya malam itu. Dia tampak seperti femme fatale yang siap menghadapi apapun. "Tunggu di sini," Surya berbisik sambil melangkah ke pintu depan. Ketika pintu terbuka, sosok pria tinggi dengan jaket kulit gelap berdiri di ambang, wajahnya tertutup bayangan. Suara langkahnya berat dan mantap, seolah membawa beban rahasia yang tak bisa diabaikan. "Surya," suara pria itu dalam, penuh ketegangan. "Kita harus bicara tentang Nia." Surya menatap pria itu dengan mata menyala, tak sedikit pun goyah. "Apa yang kamu inginkan, Danu?" "Danu,"
Pria yang dikenal sebagai penguasa bawah tanah Tegalrejo tersenyum tipis namun dingin. Aku hanya ingin memberimu peringatan. Nia bukan wanita biasa. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang bisa menghancurkan kita semua. Nia merasakan jantungnya nyaris berhenti. Apa maksud Danu? Apa dia tahu lebih dari yang mereka kira? Surya menutup pintu perlahan, menundukkan kepala sejenak sebelum berkata, "Kalau begitu, kita harus cari tahu bersama. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Nia." Malam itu, ketegangan memenuhi udara. Nia duduk diam, mengenang semua kejadian yang membawa dirinya pada titik ini. Pengkhianatan Adi, percintaan terlarang dengan Surya, hingga ancaman yang mulai mengintai dari bayang-bayang masa lalu. Tiba-tiba, telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk, "Jangan percaya siapapun. Bahkan Surya." Nia menatap layar dengan tangan gemetar. Siapa yang mengirim pesan ini? Dan mengapa mereka ingin merusak segalanya? Surya datang menghampiri, melihat pesan itu, dan wajahnya berubah tegang. "Ini bukan hanya tentang kita," katanya pelan. "Ada permainan besar yang sedang dimainkan, dan kita berada di tengahnya." Nia menghela napas, menyadari bahwa hidupnya yang selama ini dianggap biasa kini berubah menjadi labirin penuh bahaya dan tipu muslihat. "Apapun yang terjadi," ucapnya dengan mata membara, "aku tidak akan lari lagi." Di luar, angin malam membawa bisikan gelap yang menusuk jiwa. Dan di balik bayang-bayang, mata-mata yang tak terlihat terus mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Cerita Nia dan Surya baru saja dimulai. Rahasia-rahasia tersembunyi, pengkhianatan yang belum terungkap, dan ancaman yang semakin dekat menanti jawaban. Siapakah sebenarnya musuh mereka? Dan apa harga yang harus dibayar untuk cinta yang terlarang ini? Malam itu, di Tegalrejo, tak ada yang bisa tidur dengan tenang. Karena misteri yang lebih gelap telah membuka pintu. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Danu, suasana di Tegalrejo terasa semakin mencekam. Nia merasakan mata-mata yang tak terlihat mengikuti setiap langkahnya, bahkan di tempat kerja sekalipun. Suatu sore, saat hujan gerimis turun, Nia mengenakan blus merah marun dengan potongan leher rendah yang memamerkan tulang selangkanya, dipadukan dengan rok pensil hitam dan sepatu hak tinggi warna hitam mengkilap. Rambutnya yang hitam legam disanggul rapi ke belakang, mempertegas kesan percaya diri dan sedikit misterius. Dia berjalan melewati gang sempit dekat kantor, ketika tiba-tiba sebuah motor berhenti di sampingnya. Seorang pria bertopi hitam dan jaket kulit turun, wajahnya tertutup helm. "Nia," suara pria itu dalam dan serak, "ada yang ingin aku beritahu. Ini tentang Surya." Nia menatap tajam, jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu?" Pria itu mengulurkan sebuah amplop coklat tua, lalu pergi secepat angin yang menerpa daun-daun kering. Nia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat foto-foto lama Surya bersama seorang wanita asing serta surat-surat rahasia yang menunjukkan hubungan gelap dan perjanjian tersembunyi. Malam itu, Nia dan Surya duduk berhadapan di ruang tamu rumah Surya. Lampu temaram menerangi wajah mereka yang penuh ketegangan. "Kau harus jujur padaku, Surya," pinta Nia, suara bergetar. "Siapa wanita itu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Surya menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku dulu berusaha melindungi masa laluku. Tapi sekarang kau harus tahu semuanya. Wanita itu, dia bagian dari dunia gelap yang aku coba tinggalkan." Tiba-tiba pintu diketuk keras. Nia melompat, sementara Surya berdiri waspada. Seorang wanita muda masuk, matanya tajam dan penuh keberanian. "Aku datang untuk memperingatkan kalian," katanya. "Bahaya yang mengintai lebih besar dari yang kalian kira.
Ada orang-orang yang ingin memisahkan kalian, dan mereka tidak segan menggunakan cara apapun. Nia dan Surya saling bertatapan, sadar bahwa perjuangan mereka belum akan berakhir. Di luar, badai mulai menggulung awan, menandakan bahwa kegelapan yang mereka hadapi baru saja dimulai. Dan di balik semua itu, suara bisikan misterius terus mengintai, menunggu momen yang tepat untuk mengungkap kebenaran tersembunyi.